Nama saya Radinal Indra, saya seniman. Ini tahun kelima saya dalam menjalani pameran sebagai seorang seniman, dan ini adalah solo exhibition saya yang keempat kali. Jadi tema besar yang saya angkat dari tahun pertama menjadi seniman itu berputar di sekitar hubungan benda langit dan alam semesta. Dan sepertinya benda langit itu masih ada pengaruhnya kuat, terutama di Indonesia. Dan ini bisa saya lihat dari fenomena perdebatan hilal oleh Kementerian Agama di setiap tahun. Mungkin kita tuh nggak tahu sebenarnya apa yang didebatin dan kayak gimana mereka berdebat. Dan menurut saya ini menarik diangkat ke dalam suatu format solo exhibition, karena solo exhibition itu bisa ngasih konsentrasi gagasan dan ada banyak tekstur gitu dari satu gagasan yang besar itu. Nama pamerannya itu Ketika Bulan Terbelah. Ini jadi pertanyaan juga, namanya nih kok pakai bahasa Indonesia dan terdengar puitis-puitis tapi enggak. Itu sebenarnya ide saya dengan partner saya, Doni Ahmad, dia dekorator di pameran ini. Kita tuh teringat ada cerita rakyat dari Arab sana tentang Nabi Muhammad, di mana dia ditantang, wahai Nabi, mujizatmu tuh apa? Kemudian dia membelah bulan dan bulannya disatukan kembali. Dan bercermin dari cerita rakyat itu, sepertinya itu yang terjadi di Indonesia gitu, di mana umat Islam itu dibelah oleh hadis Nabi Muhammad menjadi dua organisasi muslim besar di Indonesia. Nah, kemudian di karya yang satu ini, di mana ada balon besar, bulan bercahaya, dia dihimpit oleh kedua mimbar. Kedua mimbar ini didesain dengan ukuran yang sama, tapi dengan karakter finish yang berbeda. Yang satunya bergaya klasik seperti furniture Jepara, yang satunya lebih modern. Dan kedua mimbar ini nih menghimpit bulan tersebut. Ini seperti perbedaan dua sudut pandang dari kedua organisasi ini, di mana yang satunya itu lebih mementingkan observasi, kemudian yang satunya itu mementingkan perhitungan, yang satunya empiris, yang satunya rasionalis. Saya membayangkan ketika kedua organisasi ini menggunakan mimbar ini berkhotbah, menyebarkan fahamnya, tafsirnya, dan keyakinannya, dia terhalangi oleh pandangan sendiri dan tidak melihat yang di sebelahnya. Begitu juga dengan sisi sebelahnya, ketika dia bukan yang sama, dia terhalangi oleh pandangan sendiri tentang bulan yang ingin mereka terapkan. Dan intuisi pertamanya, kenapa perdebatan ini tuh terus ada di Indonesia? Saya rasa ketika menemui dua tokoh NU dan Muhammadiyah di Jawa Barat, saya mendapatkan kesempatan itu. NU saya cegat ketika dia selesai memberikan khotbah di Masjid Besar Bandung, dan untuk Muhammadiyah saya ke Garut untuk menanyakan pendapat mereka tentang hilal. Dan kesimpulan saya, sepertinya kedua organisasi ini sebaiknya jangan damai, dalam tanda kutip, karena begini, ini adalah konflik antara dua organisasi intelektual spiritualis yang mengadu tentang perbedaan metode dan sudut pandang dalam suatu masalah observasi bulan. Sepertinya ini perbedaan pendapat yang non-violent, yang friksinya itu hanya setiap tahun itu yang kita lihat di acara TV. Dan kalau misalnya kedua perbedaan pendapat ini dijaga, begini loh, perbedaan ekstrim di mana kita melihat pendirian masing-masing itu tanpa mengakibatkan suatu kekerasan, ya ini friksi yang sehat. Inilah yang saya coba lakukan di eksplorasi karya-karya yang lain, di mana saya berusaha ketegangannya itu saya bekukan, seperti waktu itu dihentikan gitu. Jadi kan nature-nya ketegangan layaknya seperti senar, ketika dia dipetik, dia akan mencapai titik seimbangnya lagi kan, cukup berapa lama. Nah, saya berusaha menangkap titik tegang dari senar itu yang saya bayangkan gitu. Dan ini harus diperlihatkan, ketegangan ini, biar kita itu sebenarnya bisa lebih toleran terhadap perbedaan prinsip dan perbedaan metode satu sama lain. Dan kalau misalnya perdebatan NU dan Muhammadiyah ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, rasanya ini fondasi yang bagus untuk menghormati perbedaan. Dan mungkin itu kali ya kenapa demokrasi itu berhasil di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Jangan-jangan gara-gara kita punya dua kekuatan dalam mayoritas itu sendiri yang berbeda pendirian. Bayangin aja kalau misalnya ada satu organisasi yang menguasai diskusi, mungkin tidak seseru itu dan tidak seproduktif itu dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat sesuatu. Di beberapa karya lain juga saya berusaha memvisualisasikan kayak gimana sih ketegangan
sudut pandang itu menjadi ketegangan visual. Jadi seperti karya yang berjudul Bersih Tegang Meregang, itu terlihat bulan itu seperti ditarik-tarik oleh masing-masing tafsir dari kata yang mereka anggap penting dari hadis Nabi Muhammad itu. Jadi seperti gini, saya merasa ini yang terjadi kalau misalnya agama mayoritas di Indonesia itu datangnya bukan dari bahasa ibu. Jadi kan ada hadis kan datang dalam bentuk bahasa Arab kan, pasti ada proses translasi, proses terjemahan kan. Disinilah sebenarnya tafsir itu bisa melebar kemana-mana, dan ketika mereka memilih kata bahasa Arab ini artinya ini dan kata bahasa Arab yang itu artinya itu, disitulah mulai ada perbedaan pendapat. Dan mungkin ini praktik yang sering terjadi ketika Muslim scholar itu berusaha mencerna apa perkataan hadis dan apa perkataan ada di Al-Quran, dan saya lihat itu seperti ditarik-tarik gitu loh. Menurut saya ini, menurut saya itu, menurut saya ini, menurut saya itu, dan seperti karya yang ini. Kemudian untuk beberapa karyanya, dalam seiring saya mewawancarai kedua tokoh ini, perdebatannya itu tidak semudah itu. Kedua organisasi ini sudah keruh satu sama lain. Jadi seperti karya yang berpura-pura berputar-putar judulnya, karena pihak NU sering dibilang, wah Anda tidak melakukan perhitungan, kalaupun Anda melakukan perhitungan salah tuh hitungannya. Diam-diam pihak NU sendiri juga tuh melakukan metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu, dan secara diam-diam juga Muhammadiyah juga melakukan observasi gitu. Dan ini nih membuat saya bertanya, kalau misalnya kalian juga meminjam metode lawan debat kalian, untuk apa acara TV yang setiap tahun itu diadakan? Dan kadang tuh menjadi seperti berputar-putar gitu loh dalam kepura-puraannya mereka gitu. Dan mungkin saya melihat karena organisasi ini dalam tradisi yang kuat masing-masingnya, mereka harus berpendapat senada dengan pendahulu-pendahulunya. Jadi walaupun ada perkembangan, enggak kok, kita juga sudah melakukan perhitungan kok, kita juga melakukan observasi kok gitu. Dan ini melebar tuh jadi kemana-mana gitu, bisa ke pengakuan status politik mereka, bisa jadi ini ajang kayak gimana mereka showcase organisasinya. Dan ini jadi penyebab ketika setiap sidang isbat setiap tahun itu tidak pernah diundang saintis, selalu diundang kedua Pak Ustadz ini. Dan akhirnya tidak ada satu sudut pandang yang netral gitu loh menanggapi perbedaan ini. Dan kalaupun ada saintis yang diundang, saintis dari kalangan salah satunya. Kemudian ini adalah pameran solo saya yang keempat kali. Setiap pameran saya itu selalu ada karya yang berupa epilog, seperti pertanyaan terakhir yang membuka topik besar tentang pameran ini. Di karya Hilal yang lain, saya membayangkan kalau misalnya ada satu astronot dari Timur Tengah dan dia mendapatkan kesempatan untuk terbang ke Mars seperti yang Elon Musk impikan dalam 20-30 tahun kemudian, mungkin saja astronot datang dari berbagai kalangan gitu kan, termasuk dari kalangan muslim juga. Banyak juga muslim scholar yang bisa terbang ke ISS kayak gitu. Sebagai astronot muslim yang baik, tentu dia harus menjalankan ibadah puasanya kan. Untungnya di bumi itu bulannya cuma satu, tapi masalahnya di Mars itu bulannya ada dua, ada Deimos dan ada Phobos. Dan bagaimana hadis yang tadi itu? Apakah hadis tadi itu tetap berlaku di benar-benar dunia lain? Apakah nanti akan ada kubu NU yang lebih memihak ke Deimos? Apakah ada kubu Muhammadiyah yang lebih memihak ke Phobos kayak gitu? Dan ini cuman dua loh gitu, sudah membuat kita bingung. Bagaimana dengan kita berhasil mengkoloni Jupiter gitu? Bulannya ada 76 dan yang terlihat di mata telanjang itu ada 4. Gimana kalau misalnya di Saturnus gitu, bulannya ada 30. Dan ini menarik gitu. Jadi membuat saya khususnya merefleksikan sebenarnya apakah Muslim scholar ini membayangkan kondisi-kondisi yang saya bayangkan kayak gitu. Dan saya juga tidak pernah tahu nanti seperti apa perkembangan diskusinya kayak gitu. Dan setelah semua pameran ini dijalankan, refleksi saya sebenarnya, untung kita punya friksi ini dalam skala nasional. Friksinya untung non-violent, untung kedua organisasi ini mendemonstrasikan perbedaan pendapat yang ekstrim, tapi masih bisa toleransi antara satu sama lain. Refleksi berikutnya adalah, saya merasa dalam pameran kali ini, topik benda langit yang saya bawa sejak 5 tahun lalu menjadi sangat relevan dengan audiens Indonesia.
secara singkat, pameran ini mendewasakan saya sebagai seniman. Ternyata perbedaan pendapat itu bisa dalam skala besar. Saya juga menemukan asal-usul keluarga saya, dan saya juga menemukan kayak gimana benda langit itu walaupun jauh di sana, bulan itu impact-nya tetap ada di pasang surutnya laut kita, tapi ada impact yang besar ke behavior manusia di Indonesia dan ikut berperan serta dalam menentukan sudut pandang mereka. Saya harap audiens yang datang ke pameran ini dan ketika dia keluar dari ruangan ini ikut mengamini perbedaan ini sebagai sesuatu yang perlu dirayakan. Terima kasih.